Yang dimaksud dengan alamat sel absolut adalah alamat sel di mana jika rumus tersebut di-copy, maka alamat rumus akan tetap atau terkunci atau absolut atau mutlak seperti sel yang di-copy. Untuk menjadikan referensi absolut digunakan tanda dolar atau tekan tombol F4. Di sini ada contoh tabel untuk pemakaian alamat sel absolut. Di sini ada tabel pembeli software Office, di mana ada 3 software yang diperjualbelikan, yaitu Microsoft Word 700.000, Microsoft Excel 800.000, dan Microsoft PowerPoint 500.000. Terus di bawahnya adalah nama-nama para pembeli dan jumlah yang dibeli. Contoh nomor 1, James Bond membeli Microsoft Word 5, membeli Excel 1, dan membeli Microsoft PowerPoint 4. Kita akan mencoba menghitung total harganya. Ya, di sini kita klik alamat sel yang untuk menghitung total harga, di mana rumusnya adalah harga software dikalikan jumlah pembelian. Contohnya untuk James Bond membeli Microsoft Word sebanyak 5 dengan harga softwarenya adalah 700.000. Kita klik di alamat sel F10, ketik sama dengan, setelah ketik sama dengan, kita klik angka 700.000, kita kalikan dengan jumlah yang dibeli, yaitu alamat sel angka 5. Kita klik, terus kita tekan enter. Hasilnya adalah 3.500.000. Sekarang kita mencoba untuk menghitung nama pembeli, yaitu Amir Khan, dengan jumlah software yang beli adalah 3. Kita coba di sini, kita copy aja langsung dari alamat sel F10, taruh pointer mouse di pojok kanan bawah sampai berubah tanda plus warna hitam. Kita drag atau tekan terus ke bawah, kita lepas. Ternyata hasilnya untuk Amir, Satria, dan seterusnya adalah ada kesalahan. Kita lihat di sini kesalahannya karena kita masih menggunakan alamat sel relatif. Jadi kalau kita copy ke bawah, otomatis alamat selnya ikut berubah. Untuk menghindari hal ini atau untuk menghilangkan kesalahan ini, kita harus memberikan salah satu alamat sel, yaitu berupa alamat sel absolut. Ya, kita lihat di sini punya Amir Khan. Seharusnya perkalian antara 700.000 dikali dengan 3. Ya. Tetapi setelah kita cek, ini hasilnya 0. Kenapa 0? Karena di sini ada B7. Kita lihat B7. B7 di sini nggak ada angka, berarti dianggap 0. Terus kita lihat dikali dengan C11. C11 adalah 3. Ya, posisi alamat sel udah benar 3, tetapi untuk alamat sel harga software dia berubah. Makanya kita harus mengabsolutkan alamat sel 700.000 ini. Jika di copy tidak berubah alamatnya, tetapi alamatnya tetap di situ terus. Untuk mengubah ke absolut,
kita kembali klik angka 7.500.000, kita blok alamat sel 700.000 yaitu B6. Kita blok B6. Setelah diblok, kita tekan tombol F4 sehingga akan menjadi alamat selnya ada tanda dolarnya di depannya, di depan huruf B dan di depan huruf atau angka 6. Hal ini menandakan bahwa alamat sel tersebut sudah absolut, atau dengan cara tadi menekan tombol F4 tentu saja harus diblok dulu. Oke, setelah itu kita tekan enter, kita copy lagi, taruh pointer mouse di pojok kanan bawah sampai berubah warna hitam tanda plusnya. Pointer mouse tarik ke bawah, pointer mouse, kita lihat hasilnya sudah berubah. Kita cek di alamat sel 2.100.000 milik punya Pak Amir Khan. Di sini alamat selnya adalah B6 kali C11. Kita cek secara manual 3 kali 700.000, berarti udah benar 2.100.000. Dan seterusnya kita lihat 700.000 punya Satria Baja Hitam, dia beli satu untuk software Microsoft Word, berarti 700.000 kali 1. Di sini alamat selnya B6 kali C12. Kita lihat di sini alamat sel Microsoft Word untuk harganya, alamat selnya tetap di situ terus. Tetapi untuk alamat sel jumlah pembelian dia berubah-ubah terus. Jadi ini bisa kita lihat hasil sudah benar ya. Sekarang kita coba menghitung total harga untuk pembelian Microsoft Excel. Kita klik alamat sel G10, ketik sama dengan, kita klik harga software Excel 800.000, kita klik, jangan lupa tekan tombol F4 untuk membuat absolut. Kita kalikan dengan jumlah pembelian milik James Bond, kemudian kita tekan enter, hasilnya 800.000. Selanjutnya kita copy ke bawah, taruh pointer mouse di pojok kanan bawah sel sampai berubah tanda plus warna hitam, tekan tombol mouse sebelah kiri, ditahan, geser ke bawah, kita lepas, hasilnya sudah ketahuan. Kita coba cross check lagi, misalnya ini 3.200.000 ini milik siapa? Milik Satria Baja Hitam. Dia beli Excel sebanyak 4 kali 800.000, 3.200.000. Berarti jawaban sudah benar. Oke, selanjutnya kita menghitung untuk total harga PowerPoint. Ketik sama dengan, klik alamat sel 500.000, kita bikin alamat absolutnya, tekan tombol F4 kali alamat sel 4, klik alamat sel 4, tekan tombol enter, kita copy ke bawah, Oke, sudah ketemu. Kita cross check untuk meyakinkan udah benar atau belum.
500.000. Ini milik Sun Sing Sui, dia beli PowerPoint 1, berarti 500.000 ketemunya atau hasilnya. Berarti jawaban udah benar. Sekarang kita jumlahkan total pembelian dari total harga Microsoft Word, Microsoft Excel, dan PowerPoint. Teks sama dengan, jangan lupa kita kalau mau menjumlah beberapa sel, kita gunakan fungsi sum. Tetapi kalau cuma 2 sel, kita gunakan tanda plus aja atau tambah. Berhubung ini ada 3 alamat sel yang mau dijumlahkan, berarti kita gunakan fungsi sum. Sama dengan sum kurung buka, kita blok alamat selnya, kurung tutup, enter. Oke, kita copy ke bawah. Udah ketemu, udah hasilnya udah ketemu semua. Sekarang kita lihat tampilannya belum begitu menarik karena angkanya masih kacau ben balau. Kita coba blok dulu. Kita coba rata kanan, karena biasanya untuk angka itu adalah rata kanan perataannya. Oke, sudah rata kanan. Kita lihat lagi, tampilannya sudah lumayan, bisa dilihat dengan enak. Oke, demikian contoh pemakaian alamat sel absolut. Alamat sel relatif adalah sel jika dikopi ke sel lainnya, maka alamat sel akan berubah secara relatif mengikuti lokasi atau alamat sel di mana rumus baru berada. Pergeseran baris dan kolom akan mengikuti pergeseran lokasi rumus yang baru dari asal lokasi atau alamat rumus yang dikopi. Contoh pemakaian alamat sel relatif. Kita lihat di sini ada tabel penjumlahan. Kita coba pointer mouse taruh di alamat sel D2 untuk menghitung penjumlahan 2 angka, yaitu data 1 dan data 2. Kita taruh pointer mouse di D2, ketik sama dengan, kita klik alamat sel angka 20, yaitu B2. Jangan lupa setiap kita mau mengetik alamat sel, kita klik aja angkanya, jangan diketik manual, karena kalau diketik manual sering terjadi human error. Oke, kita lanjut, kita tambah dengan alamat sel di angka 70. Kita klik angka 70-nya. Di sini akan terbentuk sama dengan B2 plus C2. Jangan lupa kalau cuma menggunakan 2 alamat sel, kita gunakan tanda plus saja supaya lebih efisien. Tetapi kalau sudah menggunakan 3 alamat sel atau lebih, kita gunakan baru menggunakan fungsi sum. Oke, tekan enter. Hasilnya 90. Kita lihat di sini B2 tambah C2. Kita copy ke bawah, taruh pointer mouse di pojok kanan bawah, tarik ke bawah. Oke, hasilnya sudah ketahuan. Kita lihat kalau kita copy, otomatis angka akan rata kanan, karena ini merupakan default. Default itu adalah kondisi dari sononya, dalam pengertian kondisi dari
pabriknya atau kondisi dari Microsoftnya sana. Jadi khusus untuk angka pasti rata kanan. Oke, kita lihat hasil kopiannya. Alamat sel berubah-ubah terus untuk penjumlahan secara vertikal ini ya. Alamat sel berubah 10 kali 100 otomatis berubah sendiri ya. Kita lihat sama ini berubah, penjumlahannya sudah benar, alamat selnya juga berubah. Ini adalah contoh alamat sel relatif yang penggunaannya secara vertikal. Oke, sekarang kita menggunakannya secara horizontal atau baris. Kita klik di alamat sel untuk penjumlahan, ketik sama dengan, jangan lupa karena ini ada menggunakan 3 alamat sel, berarti kita ketik sum, kita blok alamat selnya, kita tekan enter. Oke, kita lihat alamat selnya dulu. Nah, ini alamat selnya sudah di sini sama dengan sum G2 titik 2 G4. Maksudnya titik 2 ini adalah alamat sel dari G2 sampai G4, berarti G2, G3 dan G4. Oke, kita coba copy menyamping kanan secara horizontal atau mengcopy secara kolom. Kita tarik ke kanan ya, ini hasilnya seperti ini. Kita lihat alamat selnya berubah sesuai hasil kopiannya. Nah, ini adalah merupakan contoh alamat sel relatif ya. Alamat sel contoh relatif, dia mengikuti hasil kopian alamat sel yang dikopi. Kita lihat hasilnya adalah rata kanan. Tetapi kalau lihat hasil data 1, data 2, data 3, ini angkanya di atas, itu juga rata kanan karena merupakan default dari format angka. Tapi kalau sudah jadi default format teks, nantinya akan berubah jadi rata kiri. Oke, demikian contoh pemakaian alamat sel relatif. Alamat sel semi absolut hanya mengunci baris atau kolom saja. Alamat sel semi absolut ada 2 macam, yaitu alamat sel absolut kolom, alamat sel absolut baris. Yang dimaksud alamat absolut kolom adalah menempatkan tanda dolar di depan alamat kolom dalam rumus. Sedangkan alamat absolut baris menempatkan tanda dolar di depan alamat baris dalam rumus. Di sini ada tabel untuk contoh pemakaian alamat sel semi absolut. Tabel sebelah kiri dan kanan. Kita coba tabel yang sebelah kanan dulu. Di sini baris pertama berupa angka 100, 200, 300 dan seterusnya. Terus yang baris kedua kolom pertama A, B, C, D dan seterusnya. Kita taruh pointer mouse di alamat sel K5, ketik sama dengan, klik alamat 100, tekan enter. Kita lihat, kita klik angka 100 di sini. Di sini alamat 100 adalah C4. Sekarang kita coba, seandainya di depan huruf C ini kita sisipkan simbol dolar ya, simbol dolar kasih sisipkan.
terus kita tekan enter. Kita lihat hasilnya masih 100, tetapi kita lihat selanjutnya apa hasil dari kopian tersebut. Taruh pointer mouse sampai berubah tanda plus warna hitam, tarik ke bawah. Kita mau mengopi secara vertikal, terus kita lepas. Hasilnya adalah, kita lihat di alamat angka atau huruf A itu adalah C5, terus yang B adalah C6, yang berikutnya adalah C7. Kalau kita amati, kita lihat awalnya adalah C4. Jadi untuk yang C ini, kolom C itu tidak berubah-ubah karena di depannya dia kasih tanda dolar supaya alamat sel kolom absolut atau mutlak atau tetap. Jadi di depannya kasih simbol dolar, tetapi angka 4 tidak dikasih simbol dolar, jadi dia tetap angka relatif, jadi berubah-ubah. Jadi kalau kita lihat tadi hasil kopiannya ke bawah tetap C5, C6, C7 dan seterusnya, berarti yang berubah-ubah adalah barisnya, tetapi kolom tetap, yaitu tetap di kolom C. Inilah yang dimaksud dengan alamat sel relatif, alamat sel semi absolut untuk kolom, ya, karena kolomnya tidak berubah-ubah tetapi barisnya berubah-ubah karena di depannya dikasih simbol dolar. Oke, contoh berikutnya. Di sini sekarang dibalik, kita hapus sama dengan klik alamat 100, enter. Sekarang kita coba yang dikasih simbol dolar adalah di depan angka 4. Tekan enter, hasilnya tetap 100. Kita tarik ke bawah, hasilnya 100 terus. Kita lihat kenapa 100 terus, ya. Alamat awalnya adalah C4. Kita lihat hasil kopian di bawahnya adalah J nya di kolom J, ya. Terus angka 4 nya absolut. Karena kita ngopinya secara vertikal, otomatis akan nilainya sama terus. Tapi kita coba sekarang dengan mengcopy ke kanan. Nah, hasilnya akan berbeda. Kita lihat alamat sel 200. Di sini alamat sel 200 adalah K4. Jadi kolomnya berubah, tapi barisnya tidak berubah. Jadi baris tetap di baris keempat, tapi kolomnya berubah. Jadi kalau kita lihat sekarang menjadi K4, berarti K4 kan alamat selnya adalah 200. Di sini angkanya jadi 200. Kita coba cek angka 300. Alamat selnya jadi L, karena L merupakan alamat sel atau kolom relatif, dia akan berubah-ubah. Tetapi angka 4 karena baris absolut tetap di situ terus, jadi angkanya jadi ketemu 300. Termasuk untuk angka 400 menjadi M, angka 500 alamat selnya jadi N4, dan seterusnya. Oke.
Oke, demikian contoh pemakaian untuk alamat sel semi absolut. Sekarang kita coba terapkan di sebuah kasus di mana ada daftar angsuran pembelian software Office toko online sukses forever. Oke, kita coba hitung. Klik di alamat sel sini. Jadi kita mau menghitung 900 dibagi 3 karena angsuran 3 bulan. Harga Microsoft Word 900. Jadi ketik sama dengan klik alamat sel 900 dibagi lama angsuran yaitu 3 bulan, klik angka 3, tekan enter. Oke ya, sudah. Kita mau mengcopy ke kanan, supaya hasilnya benar. Kita lihat di sini. Kita lihat yang harus diabsolutkan adalah 900-nya. Berarti C5. Kita blok alamat sel C5. Tekan tombol F4, tekan enter. Sekarang kita coba copy ke kanan. Nah, kita lihat di sini 900 bagi 3 300 benar. 900 bagi 6 hasilnya 150 benar. 900 bagi 9 100. 900 bagi 12 adalah 75. Berarti ini sudah benar rumusnya sesuai angsuran. Kalau kita lihat sel absolutnya adalah di harga Microsoft Word yaitu 900. Sekarang kita coba copy ke bawah apa yang terjadi. Kita lihat 800 bagi 3 hasilnya 3. Salah ya, seharusnya berapa ini? Kita coba cek dulu alamat selnya. Seharusnya 800 ini adalah alamat sel absolut, yaitu alamat selnya ada di C6, tetapi posisi dia adalah masih di C2 ya. Ini berarti harus diubah karena kita berdasarkan perhitungan per baris. Jadi alamat sel ini diubah dulu. Jadi kita hapus dulu aja, delete. Kita bikin rumus lagi karena ini alamat hanya berlaku untuk per baris. Sama dengan klik alamat sel 800, tekan tombol F4, dibagi alamat sel angka 3, tekan enter. Kita copy ke kanan ya. Terus berikutnya sama dengan, karena yang diabsolutkan angka 700, berarti klik angka 700, tekan F4 untuk diabsolutkan biar mutlak, bagi angsuran yaitu 3 bulan, tekan enter. Kita copy ke kanan. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi kita kalau menemukan suatu kasus tertentu, lihat dulu kondisinya, lihat dulu pertanyaannya, lihat dulu permasalahannya. Tidak harus selalu di-copy semuanya, tapi lihat kasusnya seperti apa. Demikian contoh pemakaian alamat sel absolut, relatif, dan semi absolut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.